Pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Di Bantul, Yogyakarta, ada acara nikah massal yang maharnya berupa bendera merah putih. Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya. Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah massal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Yang ini cukup unik, selain mantannya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasangan pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta. Prosesnya 2 kali ikut Garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama, Mas? Nggak sampai 1 bulan. Nikah massal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasangan pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, suasana meriah terasa hingga ke Lembah Baliem di Pegunungan Papua. Warga dan wisatawan pun berkumpul menikmati festival budaya dengan tarian adat, perang-perangan hingga alunan musik pikon yang khas. Ribuan warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memadati lokasi Festival Budaya Lembah Baliem. Festival tahun ini menampilkan beragam atraksi budaya seperti tarian adat, perang-perangan, lomba garapan babi, hingga pertunjukan musik pikon yang dimainkan secara kolektif oleh warga. Ketua Tim Penggerak PKK Jayawijaya, Idawati Waromi Murib menyebut, hingga hari kedua lebih dari 1.000 wisatawan datang ke lokasi festival. 300 dan Nusantara hampir 800, dan semua ya hari ini bisa berjalan lancar dan sangat antusias mereka mengikuti Festival Budaya Lembah Baliem yang ke-33 tahun 2025 ini. Festival Budaya Lembah Baliem ke-33 ini digelar selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua. Ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur mempunyai cara unik dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Mereka membuat lampion berbentuk ubur-ubur dengan gemerlap cahaya sebagai wujud syukur kemerdekaan Indonesia. Warga lingkungan Sumber Tumpuk, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kompak menghiasi kampungnya dengan lampion berbentuk ubur-ubur. Ada 1.000 lampion ubur-ubur dibuat warga dalam menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Lampion berwarna-warni ini menggantung indah di atas jalan kampung, menghasilkan cahaya gemerlap saat malam hari. Warga juga memasang bendera merah putih di setiap rumahnya.
Alhamdulillah sih, pertama sebetulnya ini kita karena di desa ini kan sudah 2 tahun ada lomba kebersihan kehiasan antar dusun. Nah tahun kemarin karena dusun kami bertumbuh tahun kemarin juara 2, sehingga kami dan warga sepakat pengen bagaimana memenangkan kontestasi perayaan kemerdekaan itu, sehingga di bulan Januari kemarin kami musyawarah membuat resep tampilan dengan ubur-ubur. Bagi warga, ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang tahun ini menginjak usia 80 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2025 menggelar latihan perdana di Pusdiklat Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Puluhan capaska dari berbagai provinsi di Indonesia terlihat antusias mengikuti setiap arahan dari pelatih. Sebanyak 76 calon Paskibraka dari 38 provinsi menggelar latihan perdana menjelang HUT ke-80 RI. Latihan digelar di lapangan Pusdiklat Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur bersama TNI Polri. Latihan ini menjadi momentum awal bagi para calon Paskibraka nasional untuk saling mengenal, membangun kekompakan sekaligus mematangkan kesiapan fisik dan mental jelang upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Ya, hari ini latihan pertama kita bersama semua perangkat upacara. Itu pertamanya perasaan saya itu kayak deg-deg begitu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Cuman ada support dari pelatih, semua tim itu menjadi lebih semangat dan alhamdulillah itu cuman ada koreksi sedikit saja. Latihan ini dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Agustus mendatang. Para capaska akan terus digembleng agar tampil optimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta secara langsung. Namun, masyarakat umum diharuskan untuk mendaftarkan diri di website terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket antrian. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Untuk mengikuti proses pendaftaran, calon undangan harus melengkapi syarat, seperti mengisi data diri lengkap dan email aktif, mengunggah foto KTP, serta mengunggah swafoto bersama KTP. Jika proses itu berhasil, calon undangan akan menerima konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan keamanan data sekaligus menghindari pemalsuan identitas. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka, yakni Senin 4 Agustus 2025 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu setengah jam, lebih dari 26.000 pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendaftar berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Peminat terbesar berasal dari Jakarta, disusul Jawa Barat, dan juga Banten. Atas tingginya animo masyarakat, Istana memberikan kuota tambahan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.